Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup karya ilmiah ya untuk para mahasiswa strata 1. Oke, jadi apa itu karya ilmiah? Ya, untuk definisi secara keilmuannya kurang lebih seperti ini. Karya ilmiah merupakan karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Melalui pembuatan karya ilmiah, anggota masyarakat akademik pada suatu perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian. Oke, baik. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi karya ilmiah itu ada metodenya, ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Nah, untuk karya ilmiah biasanya itu ada laporannya dalam bentuk tertulis. Yang akan kita bahas tentang kesempatan kali ini, salah satu ruang lingkup karya ilmiah untuk mahasiswa S1 adalah yang pertama jelas skripsi. Nah, skripsi ini ya adalah karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dibuat oleh mahasiswa sebelum bisa wisuda. Semoga bisa wisuda semua ya, amin ya robbal alamin. Oke, di dalam karya ilmiah khususnya skripsi ini ada banyak kaidah-kaidah, panduan-panduan yang harus diikuti. Panduan tiap kampus itu berbeda untuk skripsi ini. Akan tetapi ada beberapa kesamaan ya, kesamaan isi tentang skripsi itu. Isinya jelas, ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah. Kita mau meneliti apa sih latar belakangnya, apa sih, jelas ada masalahnya, cari masalah. Maka apabila teman-teman yang mau membuat skripsi, mulai dari sekarang ini carilah masalah sebanyak-banyaknya ya. Ingat, cari masalah dulu. Setelah itu baru kita akan merumuskan masalah itu. Apa sih yang akan kita fokuskan tentang penjelasan tentang skripsi. Nah, setelah itu jelas kita akan mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Teori-teori yang ada itu buat apa? Buat bahan atau buat alat, buat pisau untuk kita menganalisis ya mengenai masalah yang akan kita bahas. Selain itu juga pisau analisisnya kita juga menggunakan metode penelitian. Di S1 ya lazim menggunakan dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk penjelasan apa itu kuantitatif dan kualitatif, stay tune terus di channel ini, akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, setelah itu jelas ada pembahasan, dibahas ya menggunakan pisau analisis yang benar, dan juga nanti akan muncul sebuah kesimpulan yang valid. Kenapa bisa dibilang valid ya? Karena sudah melalui proses pencarian data dan juga analisis data sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Kesimpulannya mengambil dari pembahasan yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Jadi insya Allah ya kesimpulan itu valid. Tidak harus berdasarkan itu. Tidak serta-merta kesimpulannya tiba-tiba berbeda ya dengan pembahasan pada awal-awal pembuatan skripsi. Oke, itu untuk skripsi. Lalu selanjutnya adalah untuk mahasiswa S1, selain skripsi ada namanya makalah. Nah, makalah lazimnya dibuat ya untuk para mahasiswa untuk memenuhi tugas perkuliahan para dosen. Nah, makalah ini biasanya lebih simpel, langsung fokus kepada inti permasalahan, dan biasanya hanya melihat ya satu variabel saja, tidak melihat hubungan antar variabel. Jadi fokus, ada teorinya dijelaskan, dan itu lebih simpel.
Lalu selanjutnya ada namanya artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal. Nah, para sahabat semua, kalau saya berharap sebenarnya para sahabat sering-seringlah menulis. Nah, lalu cobalah submit tulisan teman-teman itu pada jurnal penelitian. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi pada halayak umum, ya, khususnya pada dunia akademisi mengenai suatu permasalahan yang sudah kita teliti. Seperti itu. Sebenarnya ada beberapa karya ilmiah yang lain, ya, seperti contohnya adalah tesis, disertasi, dan seterusnya. Akan tetapi untuk fokus kali ini adalah kita membahas 3 karya ilmiah tersebut, yaitu skripsi, makalah, dan juga artikel jurnal. Nah, nanti untuk perkuliahan ke depan kita akan lebih fokus, ya, bagaimana persiapan kita membuat proposal skripsi dan juga makalah. Oke, mungkin itu saja ya pengantar untuk mata kuliah teknik tulisan karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Baik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.